I must study at home because of this pandemic. Because I don't understand the material, I can't solve this question. Huh? What is this? A magic bottle? Who are you? I am Genie. I will give you one wish. One wish? Aha! I want to become a smart student so I can solve all questions. Smart student? Okay. Read this. You will become smart students forever. Thank you, Genie. Masih bersama Tugas Enteng. Jangan lupa klik subscribe dan juga lonceng agar kamu mendapatkan pemberitahuan pertama kali ketika Tugas Enteng upload video. Hello students, how are you today? Fine? I'm fine too. Okay, kalau kamu perhatikan video di awal tadi, kamu akan menemukan kalimat ini. Contohnya adalah I must study at home because of this pandemic. Saya harus belajar di rumah karena pandemi ini. Ya, karena pandemi ini. Yang kedua, because I don't understand the material, I can't solve this question. Karena saya tidak paham materinya, saya tidak bisa menyelesaikan soal ini. Dan yang ketiga, I want to become a smart student so I can solve all questions quickly. Saya ingin jadi siswa yang pintar, yang cerdas, sehingga saya bisa menyelesaikan semua pertanyaan dengan cepat. Tahu apa yang akan kita pelajari hari ini? Ya, ketiganya sama-sama punya. Ini because, ini ada because, ini so, sehingga. Karena saya belajar di rumah karena pandemi. Karena saya nggak tahu, saya nggak bisa jawab. Saya ingin pinter, sehingga bisa menyelesaikan soal. Ini hubungan sebab akibat. Ya, hubungan sebab akibat. Sebenarnya di sini kalau kita lihat ya, I must study at home, ya, sama this pandemic. Ya, ini because of ya, digabung jadi satu. This pandemic itu dua hal yang berbeda ya. I must study at home, ini pertama. This pandemic, ini yang kedua. Ya, kalau yang pertama saya harus belajar di rumah. Kalau nggak ketambahan apa-apa, ya, it's fine, itu sebuah kalimat. Kemudian this pandemic ini sebuah frasa. Nggak ada artinya itu. Pandemi ini. Nggak ada, bukan kalimat ini, this pandemic. Tapi kalau kita harus menggabungkan dua ini, maka butuh satu kata hubung ya, untuk menggabungkan dua kalimat ini. Maka kita lihat I must study at home, this pandemic, ini dihubungkan dengan because of, karena, ya, atau sebab. Ya. I must study at home, saya harus belajar di rumah sebab pandemi ini, atau karena pandemi ini. Nah, jadi akhirnya jadi satu kalimat ya. Jadi dua hal yang berbeda digabungkan jadi satu. Nah, itu yang akan kita pelajari hari ini. Yang kedua ini, I don't understand the material. Ya, ini satu kalimat ya. Saya tidak paham materinya. Kemudian, I can't solve this question. Ini ada dua kalimat. I don't understand the material. Sama I can't solve this question. Ini dua kalimat yang berbeda. Kalau nggak dihubungkan ya nggak ada masalah keduanya. Tapi masalahnya kalau harus kita hubungkan, maka harus dengan apa? Dengan kata hubung yang tepat. Kalau kita lihat di sini, I don't understand the material, saya nggak paham, saya tidak bisa menjawab, maka dimungkinkan salah satu bisa menjadi sebab. Makanya dihubungkan dengan karena. Ya, karena itu kata hubung yang berarti sebab. Sebabnya yang mana? I don't understand the material, I can solve this question. Ya, sebabnya yang karena ini tak tulis S ya. Ini sebab. Ya, sebabnya karena
paham, maka tidak bisa ngerjakan, gitu kan ya. Maka because I don't understand the material, karena saya nggak paham, I can solve this question. Ya, bagaimana kalau I can solve this questionnya ada di depan? Ya boleh saja. I can solve this question because I don't understand the material. Ya bisa gitu. Ya bisa dibalik, bisa dibolak. Ya gampang. Yang ketiga, I want to become a smart student. Ini juga satu kalimat ya. Saya. Oh ya, kalimat itu apa sih? Kalimat itu struktur yang minimal terdiri dari subjek dan predikat. Subjek itu siapa? Subjek itu pelaku. Predikat itu apa yang dilakukan, kata kerja ya atau kata bantu kerja. Kalau kita lihat di sini, I want to become a smart student. I can solve all questions quickly. Ini juga dua kalimat yang berbeda. Kalau harus kita gabungkan, maka dengan kata hubung yang tepat. Ya, kata hubung yang tepat apa? Ya, sebab akibat. Karena salah satu kalau kita telah itu menjadi sebabnya. I want to become smart student. Saya ingin menjadi siswa yang cerdas. Saya bisa menyelesaikan semua pertanyaan. Berarti sebabnya apa? Apakah semua pertanyaan dijawab baru bisa jadi smart student? Enggak ya. Jadi smart student baru bisa mengerjakan. Nah, maka ini adalah sebabnya. Ya, I want to become smart student itu sebabnya. Sehingga ya I can solve all questions quickly, maka dia gabungkan dengan so. Itu akan kita pelajari di materi yang judulnya adalah cause and effect. Ya, kita belajar tentang linking words, kata hubung. Ya, cause and effect. Ada banyak kata hubung yang bisa kita pelajari di sini. Ada so, because, since, as, therefore, consequently. Ini consequently, ya. Thus, hence, till to, owing to, thanks to, because of. Ya. Kita akan lihat satu-satu contohnya. Di sini kita punya two sentences ya. Kita punya dua kalimat. Oke, kita akan menggabungkan dua kalimat. Saya punya the price is affordable. All students like eating there. The price itu artinya harga. Affordable, murah ya. Jadi harganya murah. All students like eating there. Semua siswa suka makan di sana. Ya, ini kalimat atau bukan nih? The price is affordable. Kalimat tentu bukan. Ini kalimat ya. Kalimatnya mana? Kata kerjanya mana? Ya, pakai kata kerja bantu. The price is affordable karena ini non-verba ya. Non-verba pakainya to be. Kalau ini all students like eating there, itu kalimat menggunakan verba ya. Kedua-duanya kalimat. Kita pertama apa? Kita cari dulu mana yang menjadi sebabnya. The price is affordable, harganya murah. All students like eating there, semua siswa suka makan di sana. Ini bicara apa ini? Kantin mungkin ya, kantin. Nah, kalau kantin, sebabnya yang mana sih? Ya, sebabnya yang atas ya. Ini sebab. Sebab kalau bahasa Inggris apa? Cause. Ya, cause. Kalau ini effect. Salah nulis ya. Effect. Atau apa? Akibat. Ya. Ada cause-nya adalah the price is affordable, effect-nya adalah students like eating there. Sehingga kita bisa menggabungkan dua kalimat ini dengan linking word yang sudah kita miliki. Contohnya adalah menggunakan so. The price is affordable, so all students like eating there. Sehingga, ya, so artinya sehingga. All students like eating there because the price is affordable. Ya, because, karena, ya, all students. Ya, jadi kalau ini so, kalau so itu berarti the price berarti cause, terus so, terus effect. Ya, ini polanya kan gini ya, cause, so, effect. Sebab terus akibat. Karena ini because all students like eating there, because the price is affordable, all students like eating there itu adalah effect ya. Effect, because, cause. Ya, ini effect, akibat, karena, sebab. Nah, ini bisa dirunut yang lainnya. Loh, ini kok because-nya ada di depan? Salah apa gimana sih ini? Ini because-nya ada di tengah. Yo, awas ya, hati-hati ya. Ini because ini ya bisa di depan, bisa di belakang. Mau kita dahulukan sebabnya, akibatnya boleh, nggak masalah. Ini menggabung itu nggak masalah seperti itu. Kalau ini the price is affordable, ini kan cause. Kemudian ada effect. Ya. Karena ini yang atas ini, yang ini ya effect terus cause, ini cause effect dibalik.
Maka karena dibalik, because-nya di depan. Ya, tetap ada because cows ya, because cows ya, tapi dikasih koma, because cows, koma effect ya, because the price is affordable, all students like eating there. Paham nggak di sini? Kalau nggak paham komentar ya, silakan. Kalau nggak paham komentar. Since itu sama dengan because ya, artinya ya karena, sama aja. Jadi kalau ada di depan ya sama, polanya adalah since, cause, koma, effect gitu. Kalau mau di tengah ya boleh. Berarti effect-nya dulu, all students like eating there since the price is affordable. Nah, gitu ya. Kalau mau di tengah ya boleh. All, misalnya all students like eating there since. Kalau since-nya di tengah nggak usah kasih koma. The price is affordable. Ya, ini since-nya di tengah. Jadi nggak ada masalah since mau di depan mau di tengah itu nggak masalah ya. Kalau di tengah nggak usah ditambah koma. Kalau di depan kasih koma ya, jangan lupa. Yang penting apa? Yang penting since-nya itu gabung sama cause ya. Jadi adalah polanya ya since, cause, koma, effect. Kan gini. Kalau mau di tengah ya berarti effect, since, cause. Ya, paham nggak ini? Kalau nggak paham komen ya. As the price is affordable, all students like eating there. Ini sama aja, because, since, sama as. Karena harganya murah, semua siswa suka makan di sana. Kalau mau as-nya di tengah ya boleh, all students like eating there as the price is affordable. Tapi polanya nggak usah kasih koma ya. Polanya sama aja ya. Polanya sama aja dengan because, dengan since. Ya, itu. Sekarang kita punya kalimat yang kedua. Contoh yang selanjutnya adalah the meeting is very important. Everyone should be there. The meeting is very important. Meeting apa artinya? Pertemuan ya, meeting. Ya, jadi ada class meeting. Pertemuan antar kelas. Class meeting. The meeting is very important. Rapat atau pertemuan itu sangat penting. Ini i-nya kecil ya, kudu nih. Is very important. Semua orang, everyone should be there, harus ada di sana. Kalimat atau bukan yang ini? Ini kalimat ya, ada is. Ini berarti sebuah kalimat menggunakan non-verba. Kalau ini everyone should be there, ini juga kalimat menggunakan model. Ya, jadi ini kalimat, ini kalimat. Nah, kalau kalimat-kalimat, kemudian mana yang menjadi kalimat sebabnya? Meeting is very important, terus semua harus hadir. Kira-kira yang mana sebabnya? Sebabnya yang ini ya, cause. Ini efeknya. Jadi langkah pertama kalau mau menggabungkan dua kalimat, dicari dulu mana yang jadi sebab, mana yang ada yang menjadi akibat. Ya, kalau ini ya digabungnya dalam dua kalimat ini biar idenya yang digabungkan idenya. Nggak harus jadi satu kalimat ya, jadi menggabungkan ide. The meeting is very important. Titik. Therefore everyone should be there. Nah, seperti ini. Sehingga oleh sebab itu ya, oleh sebab itu semua orang harus ada di sana. Kalau ini menggabungkannya antar kalimat ya. Jadi yang digabung idenya. The meeting is very important, therefore everyone should be there. Sehingga dua kalimat ini menjadi satu ide. Ya, kalau dua kalimat ditulis kayak gini ya, ini dua ide. Maka kalau digabungkan dua kalimat ini ya, menjadi seperti ini menggunakan kata hubungnya therefore, atau consequently ya sama, atau thus hence artinya sama, oleh karena itu sebab, sehingga gitu ya. Kalau thus atau hence itu lebih ke formal ya, percakapan formal. Kemudian ya, kalau sini ada pertanyaan nggak? Kalau nggak silakan lanjut ya. Ya, di sini kita punya linking sentence plus phrase. Kalau tadi kan kalimat-kalimat ya. Kalau sekarang dengan frasa. Frasa itu sama kalimat kan beda. Kalau kalimat punya subjek predikat. Kalau frasa nggak punya keduanya, nggak punya salah satunya ya. Misalnya cuma kata kerja yang ketambahan eng ya, jadi jaren. Ya, atau frasanya kata benda saja, atau frasa kata sifat ya, macam-macam ya, itu frasa. Tapi kalau sentence punya subjek predikat. Ini kita menggabungkannya dengan due to, because of, owing to ya. Contohnya, the flight was cancelled due to the bad weather.
penerbangannya itu di cancel apa tunda ya. Sudah ditunda, was cancelled, sudah ditunda karena the bad weather. Nah, berarti ini ada dua ide ya. The flight was cancelled, kemudian ada the bad weather. Ya, ini digabungkan dengan due to. Kemudian ada the flight was cancelled because of the bad weather. Ya, ada because of. Kalau tadi yang atas because saja, kalau ini because of. Berarti apa? Berarti kalau because saja itu menggabungkan dua kalimat. Kalau because of, ya because of itu menggabungkan kalimat dan frasa. Sampai sini paham nggak? Ya, lanjut. Owing to the bad weather, the game was put off. Karena cuaca buruk, gamenya ditunda. Gamenya dibatalkan. Ini yang ini di depan ya, owing to. Tapi nempelnya belakangnya tetap the bad weather. Owing to the bad weather. Itu kan sama nempelnya. Ya, cuma kayak tadi itu kalau mau di depan ditambah koma, owing to the bad weather, the game was put off. Due to mau di depan boleh, nggak masalah ya. Due to. Tapi nempelnya belakangnya, buntutnya adalah gini sama. Ya, koma, kasih koma. Nah, gini ya. Due to the bad weather, the flight was cancelled. Because of mau di depan, yo boleh juga. Because of the bad weather, comma, the flight was cancelled. Nah, kayak gini. Ini merah semua lah, nggak apa-apa. Owing to mau di tengah, ya boleh. The game was put off, owing to the bad weather, boleh. I passed the TOEFL test, thanks to my English teacher. Ya, terima kasih ini karena ini sebab, nah gitu ya. Saya lulus tes TOEFL karena guru bahasa Inggris saya. Ya, jadi sebabnya dia lulus karena guru bahasa Inggrisnya. Atau kalau mau di depan boleh tapi kasih koma ya, sama kasih koma. Thanks to you I got 50 for my English. Ya. Ini sama-sama thanks to tapi artinya beda. Bedanya di mana? Ada positif, ada negatif. Kalau yang ini positif ya, I passed the TOEFL test thanks to my English teacher. Ini menyampaikan bahwa sebab dia lulus karena gurunya. Ya. Kalau yang bawah itu thanks to you I got 50 for my English. Dapat 50 itu ya nggak bagus kan. Tapi kok thanks to? Ya karena dia ingin menyindir gitu ya. Ya dia ingin menyindir ya. Terima kasih saya dapat 50 loh. Ya sambil kesal gitu kan. Oke, sekarang kita akan exercise ya. Kita akan berlatih menggabungkan dua kalimat. Saya buat dalam bahasa Indonesia. Kita akan coba biar lebih paham dulu ya. Exercise. Mereka tidak mematuhi protokol kesehatan. Mereka tertular COVID-19. Nah, dari dua kalimat ini mana yang jadi sebab? Tertular. Sebab tertular sehingga tidak mematuhi protokol. Atau tidak mematuhi protokol sehingga tertular. Ya, berarti yang atas ya, yang sebab ya. Ini cause, bawahnya effect. Kalau yang kedua ini nomor 2, siswa harus belajar di rumah pandemi COVID-19. Sebabnya apa? Sebab siswa harus belajar di rumah sehingga ada pandemi, atau sebab pandemi sehingga siswa harus belajar di rumah. Ya, berarti yang ini apa? Sebab ya. Yang ini akibat. Sekarang kita bahasa Inggris kan. Mereka tidak mematuhi protokol kesehatan. They don't obey. Ini aja. Tidak mematuhinya kemarin itu ya. They didn't obey the health protocol. Kemudian mereka tertular. They contracted by COVID-19. Nah, sudah 2. Sekarang kita gabungkan ya. Kita gabungkan dengan linking verb tadi. Sebabnya atas, efeknya yang bawah. Kita mau apa? Ini kalimat atau frasa? Dua-duanya kalimat ya. Jadi pakai apa? Because misalnya ya, pakai because. Berarti kalau because-nya mau di tengah ya. Jadi kalau because di tengah berarti akibatnya dulu ya.
efeknya dulu. Tak copy biar cepat aja. They contracted by COVID-19 because they didn't obey the health protocol. Nah, kayak gini. Oke, sekarang kalau because-nya mau di depan. Because buntutnya masih sama. Ya, masih sama kayak gini. Because they didn't obey the health protocol, koma, ya kasih koma. Akibatnya ya. They contracted by COVID-19. Nanti kamu eksplorasi sendiri yang lainnya. They contracted by COVID-19 because they didn't obey the health protocol. Because they didn't obey the health protocol, they contracted by COVID-19. Kedua-duanya sama. Tinggal tadi yang penting apa? Nempelnya. Kalau because belakangnya buntutnya masih sama. Buntutnya masih sama. Kemudian kalau mau ditaruh di depan yang dikasih koma. Ya, ini nomor 1. Yang nomor 2, siswa harus belajar di rumah. Ini efeknya. Pandemi COVID-19, ini kaosnya. Kita bahasa Inggriskan ya. Siswa harus belajar di rumah. Students must study at home. Kemudian pandemi COVID-19. COVID-19 pandemic. Nah, ini yang students must study at home, ini kalimat, ini COVID-19 pandemic itu frasa. Ya, frasa. Sehingga kalau kita mau gabungkan menggunakan yang ini, contoh yang ini, due to, because of, owing to. Kita mau pakai apa nih? Because of aja ya, coba ya. Tak copy ya, biar cepet. Jadi because of, buntutnya apa kalau because of? Berarti sebabnya ya. Nah, gini. Tak garis bawah. Student must study at home because of COVID-19 pandemic. Gini. Mau tak taruh di depannya boleh. Buntutnya masih sama ya. Buntutnya sama. Sebab B-nya tak besarin dulu. Because of COVID-19 pandemic. Student must study at home. Ini koma. Ya, titik S-nya saya kecilin. Ya. Because of COVID-19 pandemic, students must study at home. Kalau mau pakai due to boleh. Students must study at home due to COVID-19 pandemic. Due to COVID-19 pandemic, students must study at home. Ya, sama aja. Ya, silakan bereksplorasi ya. Nah, sekarang untukmu terakhir adalah tugas. Ya. Tugas 1. Virus menyebar dengan cepat. Kita harus memakai masker. Ya, langkah pertama apa? Cari sebab, cari akibat. Yang mana? AB. Gitu. Dia menonton video, dia bisa mengerjakan soal, mana sebab, mana akibat. Saya paham, titik, penjelasan guru, titik. Mana sebab, mana akibat. Kalau sudah ngerti, baru di bahasa Inggriskan, digabungkan, mau pakai kata yang mana terserah. Nah, kamu ngerjakan di mana? Di buku. Di buku tulis ya. Write on your book, kemudian di foto. Dan kemudian dikirim ke e-learning. Write on your book, take a picture and send to e-learning. Okay, if you have more questions, silakan bisa chat me atau ketik komentar di sini, nanti saya jawab. Okay, bye-bye.